yang oranye berarti dia akan langsung ke tab baru domain Anda. Ini domain Anda, tolong diingat. Kalau lupa di blok, dicatat di paste di kepala. Karena kan masih lupa ini karena baru ya. Nah, bagaimana dengan tadi toolsnya? Yaitu ada di paket. Jadi jangan klik yang ini, tapi klik paketnya. Silakan diklik yang warna hitamnya. Iya. Nah, baru di sini muncul login control panel. Ya. Di sini ada login webmail, ada control panel. Artinya si hosting memberikan fasilitas webmail. Anda bisa bikin email sendiri dengan domain Anda, gitu loh. Misalkan tuti apa tadi domainnya bla 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 wiki. Jadi ini Anda sudah punya email ya, bisa dipakai. Cuma ini kan bukan, kebetulan tidak bahas materi itu. Kita bahas login control panel. Ini tinggal dibuka di YouTube, ada cara ini ya. Silakan diklik login control panel. Nah, karena ini baru yang pertama, Anda centang dulu yang by checkingnya, kemudian di save, kemudian skip aja ya. Nah, inilah tampilan toolsnya. Maka toolsnya nggak ada tadi ya, dia ditutup sama dia. Nah, tools yang pertama kita akan membuat database. Jadi kita cari di menu yang tentang database ya. Coba turun ke bawah, ini toolsnya, terus database, ini security, advanced, terus lewat. Nah, ini dia database. Menunya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Menu yang pertama, karena kita ingin membuat database, yaitu silakan Anda klik database widget. Yang widget ya. Widget itu artinya apa? Sudah diarahkan. Kita tinggal ngetik doang. Widget itu sudah, template-nya sudah disiapkan. Oke. Step pertama untuk membuat database, step pertama ini tadi yaitu apa? Create database ya. Database ini Anda harus mengetik nama database-nya. Perhatikan untuk menuliskan nama database. Pertama, syaratnya tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada tanda baca, tidak boleh ada operasi matematika, tambah kali bagi misalnya, ya. Tidak boleh ada karakter khusus. Beda ya dengan kalau kita bikin password kan, itu harus ada semua gitu ya. Nah, kalau itu tidak boleh. Yang ada hanya huruf dan angka. Dan harus diawali dengan huruf, tidak boleh angka. Nah, untuk itu, untuk memudahkan saya mengontrol ini database punya siapa, makanya saya mintakan untuk menulis nama database, silakan diketik nama pendek Anda. Jangan nama panjang yang ada di atasnya. Nama pendek, tidak ada spasi. Kemudian dilanjutkan dengan 3 digit NIM terakhir. Ya. Misalkan ini HANA 024. Pengaruh. Makanya ini untuk database saran saya, gunakan huruf kecil. Karena huruf besar dan huruf kecil berbeda. Tadi ada kasus, Pak data saya nggak keluar, tapi codingannya benar. Berarti yang salah Pak? Panggil database-nya karena datanya nggak keluar. Ternyata N di sini, N kecil, di tabelnya N besar. Silahkan connect, gitu ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil berbeda. Oke, kita lanjut dengan next step ya. Dilanjutkan dengan next. Yang step kedua yaitu membuat user. Kenapa harus ada user? Karena database itu kan data hal yang penting, sangat vital. Tidak boleh sembarangan orang bisa lihat. Jadi kalau yang mau lihat database harus masukin dulu password username. Database-nya ada namanya udah already access. Ya berarti udah 2 kali, ada. Nanti ganti saja.
Nggak usah, udah. Ya, tinggal lanjutin aja yang kedua. Nggak usah. Tinggal lanjutin yang kedua. Tadi yang pertama namanya apa? Ini kan? Iya, gitu. Kita lihat lah. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut. Jadi fungsinya user agar database-nya aman. Harus di password. Jadi nggak sembarangan begitu nanti masuk username apa, passwordnya apa. Jadi harus ada hal tersebut sehingga data itu aman. Tidak sembarangan orang bisa buka. Oke. Nah, sama untuk username, permintaan saya huruf kecil, nama pendek Anda, dan 3 digit NIM terakhir. Nama pendek, huruf kecil. Oke. Passwordnya minimal 8 karakter. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada karakter khusus. Nah itu. Ya. Syukur-syukur nih saya very strong. Wah ini oke nih. Kalau strong nih biasa aja, kuatnya biasa. Nah kalau udah very strong, oke. Ya. Kemudian password berikutnya disamakan. Ya. Nah itu yang nggak cocok nih. Harus sama dong. Password yang pertama, yang kedua harus sama. Jangan beda-beda. Ini hanya untuk konfirmasi aja. Jangan nama passwordnya kamu samakan dengan waktu login. Jangan samakan dengan email kamu. Jangan. Pokoknya ini mah yang biasa aja. Ya, nggak penting-penting banget lah. Karena kalau nanti sama, orang bisa pakai buat kepentingan email kamu. Ya, bisa dibuka itu. Yang penting mudah diingat. Ya kan, passwordnya yang penting mudah diingat. Yang ketiga aja mudah diingat. Tadi di masuk. Nah, santai. Oh, ini maksudnya nggak connect ya. Pasti ambil tulang. Ada segini aja. Kita juga sebagai bagi yang sudah silakan langsung create user. dia banyak banget tapi kok ini bagus. Ini masih error banget nih, error. Nah, step ketiga. Ini kaitannya dengan apa namanya? Hak dari si user. Ya, atau privilege-nya. Ya. Karena ini yang punya kita, Anda sendiri kan yang punya, bukan buat orang lain, maka dicentang semuanya. All privilege. Kecuali, saya mau bikin username nih buat si Anto, tapi dia cuma bisa input data aja, masukinnya nggak boleh ngapus, nggak bisa ngapus, gitu ya. Apalagi dia mengkosongkan data, nggak boleh. Nah berarti yang ada cuma ini aja nanti dia. Insert aja, yang lain dia nggak bisa. Ini jangan dicentang semua, gitu ya. Atau dia bisa meng-create, nah create-nya dicentang. Nah ini drop ini menghapus tabel, makanya jangan gitu. Nah karena ada yang punya, jadi semuanya mencetak. Ya, jadi yang all ini klik all ya. Kita klik all. Kemudian klik make change. Make change ya. Silakan diklik make change. Kalau warna hijau muncul, bahwa itu berarti Anda sudah berhasil.
maka tabel yang tadi sudah tersimpan. Lalu bagaimana supaya ingin tahu tabel tersebut? Kita kembali ke tools. Tadi ke menunya database. Di bawah kalau nggak salah. Baru ke manage my database. Nah, di sini sudah terlihat database-nya, current database. Nah, ini kan satu kelompok 3 orang ya. Ini sudah ada semua. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti nama database-nya ya tinggal di hapus. Ya. Saya mau ganti usernya tinggal di hapus. Tidak ada masalah. Sekarang kita lanjutkan tahap berikutnya. Ya, coba ke bawah. Terus, ya gitu dulu. Bisa terus lagi, bisa langsung scroll di bawahnya ada. Kita masuk sekarang. Kita tadi sudah punya database, sudah punya username-nya. Yang belum ada bagaimana memasukkan data username ke database. Jadi database user yang ada kita masukkan. Add user to database. Kita masukkan user, nama-nama user tadi ke database. Ya. Sini sudah ada pilihan tadi usernya jangan sampai salah, database-nya jangan sampai salah. Baru di sini diklik di add, gitu ya. Kalau belum ada, nah ini muncul ini. Tadi kan kita sudah ya. Coba back dulu back. Ini tadi sudah. Nah sekarang yang ketiga, ya. Tadi kan data sudah muncul semua. Enggak, saya mundur doang. Enggak mana-mana kan. Lihat ya sana. Kan udah beres kita kan. Yang ini udah muncul semua kan. Ya, sekarang saya mau menuliskan bagaimana membuat tabel. Karena database-nya sudah. Tinggal tabel. Sebelum ke sini saya jelaskan dulu apa itu tabel. Kayaknya waktu itu sudah. Jadi tabel itu adalah sekumpulan dari kolom-kolom. Ya kan? Maka jadilah. Nah, bagaimana kalau sekumpulan tabel? Maka itulah database. Ya. Jadi misalnya ada tabel siswa, kan isinya kolom-kolom itu. Nis, nama, gitu ya, kelas dan seterusnya. Itu kolom-kolom. Jadi kumpulan kolom jadi tabel. Misalkan tadi namanya tabel siswa. Ada tabel lain lagi selain tabel siswa, ada tabel guru, ada tabel mata pelajaran. Ada tabel inventory misalnya. Nah, kumpulan tabel maka menjadilah database. Wah, baca. Sudah yang suka. Mana tadi? Apa ya? Dulu. Nah, jadi kumpulan tabel-tabel ada database. Nah, tapi dalam pembuatan di MySQL kita harus buat dulu tabelnya. Ya, tabel baru nanti buat dulu database-nya, baru buat tabel. Nah, sekarang kita membuat tabel. Ya, untuk membuat tabel sama seperti tadi kita ke menunya database. Coba tools database. Nah, kan tadi ada 4 ya. Yang belum yang mana? PHP, MyAdmin dan remote database access. Nah, kalau yang remote database access tidak dibahas karena ini kaitannya dengan kita mengambil data dari luar
hosting. Yang meremote-nya di luar hosting. Misalkan hosting saya mau meremote ini, nah itu baru ada tata cara. Kan ini kita tidak belajar itu. Nah, untuk membuat tabel adanya di PHP MyAdmin. Kalau tadi widget ini, sekarang PHP MyAdmin. Information schema. Oke, tampilannya dia akan pindah ke tab baru, ya, tidak di dalam tab yang tadi. Lihat di sini sudah ada masing-masing punya database. Silakan punya Hana diklik database-nya. Nah, karena belum ada database, dia minta ketik nama tabelnya. Belum ada tabel ya, sorry tadi database belum tabel. Nah, untuk nama tabel agar bisa membedakan ini tabel apa database. Di dalam coding biasanya itu suka ketukar. Nah, makanya untuk tabel alangkah baiknya diawali dengan TB. Ya, TB. Apa itu TB? TB. Apa itu TB? Huruf kecil. Tabel. Toko buku. Ya. Hurufnya saran saya membuat nama tabel juga huruf kecil. Sama seperti tadi, tidak boleh ada spasi di antara kita. Ya kan? Iya. Tidak boleh ada operasi, ya, matematik dan karakter khusus. TB underscore. Misalkan hari ini saya akan membuat nama tabelnya adalah tabel siswa. Oke? Silakan diketik siswa. Kira-kira kolomnya apa aja tabel siswa? Nilai, nama. Tabel nilai, kalau dengan nilai mah. Aksen. Nomor apa nomor? Nomor absen. Apalagi? Yang lebih unik untuk atas nama siswanya itu apa? Nomor hidup siswa nasional. Kenapa saya minta itu? Karena setiap pembuatan tabel itu harus ada minimal satu kolom ada data yang unik. Pengertian data unik adalah setiap isi data mereka yang ada di tabel tidak akan ada yang sama atau tidak boleh sama. Itulah disebut dengan kolom data yang unik. Seperti tadi NSN kan tidak ada yang sama, maka itu adalah sebagai data unik. Kalau mahasiswa apa data unik? Apalagi selain ini? Tanggalnya semua bisa banyak yang sama. Ya ini ya jangan itu belum juga kita nama. Ada itu? Hah? Yang ini? Nik. Oke, Nik. Apa lagi? Itu. Yang sering dipakai. Ya handphone kan gak ada yang sama nomornya. Iya kan? Itu unik gitu. Apalagi yang biasa kita registrasi pakai apa? Email. Itu masih unik. Ya? Udah. Jadi tadi minimal ada satu data yang unik. Misal ya. Misal saya mau bikin tabel barang-barang, nama barang-barang hasil pembelian. Kan itu uniknya di mana? Kalau itu tidak didapatkan data unik, maka kita mengcoding sendiri bagaimana membuat data unik. Misalkan KB01, oh ini untuk buku. KB02 kan gitu ya. Bikin ID. ID itu udah masuk unik karena dia pasti berbeda. Nah sekarang kita kembali ke sini. Ada berapa kolom? Tadi dari NIK, NISN, nama, email. Anak SD mah jangan dulu bawa email lah. Tak dulu ya, apa yun? Nggak boleh dibawa kayaknya. Tempat lahir, misalnya. Jangan sekali-sekali Anda menuliskan TTL. Tempat tanggal lahir digabung itu tidak bisa diproses di database.
Tapi kalau kita bisa tempat lahir sendiri, tanggal lahir sendiri kolomnya. Sehingga kalau kita mau proses siapa nih yang lahirnya di Bogor, nah itu bisa ketemu sekian orang dan si anu. Query-nya ketemu. Atau siapa nih yang lahirnya hari Senin, nah tanggalnya kan ketemu, langsung keluar. Atau kita cari, ini bulan apa ya? Oh bulan Juni. Yang ulang tahun bulan Juni siapa aja ya? Nah, dia bisa keluar. Tapi kalau digabung ya nggak bisa karena udah bukan tanggal lagi dia, ya jadi karakter. Jadi tadi berapa? NSN, nama, tanggal lahir, tempat lahir, baru 4 ya? Satu lagi apa? Jadi silakan. Bisa, NSN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ya? Nih kan baru 4 tadi. Oh udah 5. 5 nama. Ah. Lima. Yang terakhir apa? Kan tempat lahir sama tanggal lahir beda, Pak. Iya. Sama jenis kelamin 5. Oh iya tadi kan jenis kelamin belum masuk. Iya kan. Kelamaan nanti kesian tak. Oke lah, 5 ya. 5. Masukkan 5. Baru kita klik create. Ya. Oh, kita klik. Ada tanggal juga. Lihat. Lihat terus. Ya, perhatikan. Pertama, bahasa Indonesia ya. ini dia tampil sesuai dengan bahasa yang disetting di browser ya. Kalau browsernya Inggris dia Inggris. Kalau browsernya Indonesia dia Indonesia. Kalau browsernya Sunda ya dia Sunda. Ya. Ini adalah kolom name, bukan berarti nama siswa, bukan. Name artinya berarti nama kolom. Ya. Yang pertama yaitu NISS. Ingat dalam penulisan ini disebut adalah struktur tabel. Ya, jadi kalau saya bilang struktur, nah itu ada tulisannya struktur. Nah, ini saran saya juga sama, alangkah baiknya huruf kecil semua. Ya, jangan ada spasi, jangan ada tanda baca, jangan ada karakter khusus. NSN, nama, terus apa lagi? Kelas. Terserah. Ya, terserah. Pokoknya tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi berarti kalau mau dipisah pakai kalau mau disingkat boleh disingkat. Ada otomatisasi. Oke, perhatikan ini yang di depan sudah menuliskan nama-nama kolomnya. Bergeser satu kolom ke kanan, karena garis. Ya ke situ lah. Itu adalah jenis kolomnya. Kalau tadi nama kolom, sekarang jenis kolomnya. Atau yang bahasa Inggris tipenya. Seperti NSN itu jenis banyak banget. Ya pakai yang mana nih? Nah sekarang kita lihat dulu isi NSN, isinya apa? Nomor. Tapi nomornya kan bukan nomor buat diproses. Kalau nomor buat diproses itu misalkan harga kali jumlah barang. Nah ini kan prosesnya. Kan nggak ada NSN kali 20, NIM kali 100 juga.
Maka kalau yang bukan angka tapi tidak diproses, maka dipilihkannya adalah varchar, variabel karakter. Ya, panjangan itu. Silakan di varchar. Kemudian nama. Nama ini pilihannya hanya ada dua, bisa varchar, bisa teks. Perbedaan varchar dengan teks, kalau varchar itu bisa dibatasi 10, 200, 50. Tapi kalau teks unlimited. Ada nggak namanya? Waduh, nggak ada kan? Nah, iya, dibatasi gitu kan. Maka alangkah baiknya untuk menghemat memori di komputer, pilihlah yang varchar. Tinggal nanti memastikan jumlahnya aja. Tempat lahir juga sama. Itu kan nama kota. Ya, tidak usah pakai yang teks. Pakai yang varchar. Sekarang tanggal lahir udah jelas nih bunyinya tanggal, maka kita cari gitu ya, tidak bisa ribet lagi. Tapi kalau nanti Anda misalkan bikin coding yang khusus kaitan dengan matematik, pokoknya si X atau si variabel yang ini harus integer. Nah, ini sudah ada integer, sudah ada big integer, desimal, float, sudah ada semua. Ini untuk matematika semua sisanya. Jadi kalau anak MP itu nggak dipakai integer, float, double, real apalagi, boolean apalagi nggak dipakai. Karena dia hanya butuh data ya, tidak ada proses. Ya, tapi kalau untuk penyelesaian matematika dia ada. Oke, kita lanjut. Tempat lahir sudah, tanggal lahir sudah, jenis kelamin. Nah, sekarang jenis kelamin isinya mau apa? Apakah huruf singkatan huruf saja, misalkan huruf P buat laki-laki, perempuan. Kalau L buat wanita. Oh ya, berarti kan satu ya. Atau mau langsung panjang, wanita, pria. Tinggal dihitung. Kalau satu ya berarti pilih yang varchar. Sekarang kolom yang ketiga, yaitu lebar kolom. Kalau tadi kolom pertama nama kolom, jenis kolom, sekarang lebar kolom. NIS, NSN berapa karakter? 10 kali NSN 10 ya. Kemudian nama, nah kalau nama silakan, kan mungkin ada namanya sampai 20, ada sampai 30. Silakan aja. 45 deh. Seranda itu ya, karena ini tidak mutlak, jadi bisa nanti sekali waktu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. 50. Kamu nurut aja main di depan. Kalau kita kejebur ke sumur mau. Ini kan pilihan. Ya, bebas mau berapa aja. Tempat lahir, nama kota. Nama kota berapa digit sih? Kan paling 2 kata ya. Ya antara 15 20. 30. Oh ya, yang berat ya 30. Nah, kalau D sudah pasti tidak usah diisi. Karena tahun, garis miring, bulan, tanggal udah pasti ya. Tidak usah diisi. Otomatis ya. Tinggal jenis kelamin. Tadi mau satu apa mau lengkap? Kalau satu berarti sini satu. Kalau sudah selesai silakan diklik save. Save-nya di pojok kanan bawah. Ya. Begitu save dia ada di struktur. Ya. Silakan save. Ya. Maka hasilnya muncul ini. Sudah sampai sini semua. Nomor saya mana? Saya emang nggak ada ya. Mau sama. PJ-nya nggak ngerti. Iya dari pagi loh. Lu malah dia yang ini. Perhatikan strukturnya berapa? Kayak gini apa tampilannya kayak gini? Kan nggak usah ngebayangin ya.
Struktur kiri. Sama nggak? Nah, sama nggak? Ya. Kalau klik jadi kalau saya minta coba lihatkan strukturnya, Anda klik struktur, ya. Bukan ada tuh menu struktur, ya. Menu baris struktur, menu baris. Perhatikan, tadi kita sudah bicara tentang ada satu kolom yang wajib harus ada data dulu. Yang mana tadi? Silahkan dicentang. Kemudian kita kunci. Sini ada key, primary key. Ini. Ya, primary key. Primary artinya utama, ya kan? Key ya kunci. Jadi kita kunci di utama, artinya tidak boleh ada data yang sama. Begitu dia ngetik sama, tolak. Ya. Atau tadi kalau tidak ada primary key, kita udah ngetiknya 10. Mau diedit tidak bisa. Karena tidak ada primary key. Mau dihapus tidak bisa. Karena tidak ada primary key. Makanya harus dinolkan lagi. Jadi dikosongkan lagi tabelnya, baru ke struktur bikin primary key lagi, baru bisa diisi data. Ya. Tolong hati-hati itu. Ya, tolong diingat. Oke, karena ini sudah semua pakai key udah. Nah, sekarang langkah berikutnya bagaimana mengisi tabel tadi. Kan tabel ada si A, si B, si D, ya. Yaitu di menu atas ada tulisan, kalau yang Inggris insert, kalau yang Indonesia tambah ke sisi. Cepat. Ada yang tambahkan dulu. Ada yang tambahkan. Ya, silakan diklik. Nah, untuk mengisi itu ada di kolom value, jangan kolom yang lain. Bukan di function, ya, tapi di value. Nah, untuk datanya silakan Anda mengarang minimal 5 orang. Sementara di sini data 1, ini data kedua. Coba turun ke bawah lagi. Cuma ada 2. Bagaimana supaya 5? Di sini ada angka 2. Jumlah row-nya, kolomnya ditambahkan jadi. Klik barang lupa, maka jadi. Silakan diisi sampai minimal 5. Ya. Jangan sampai nanti minimal 5 juga nggak ada tambahan. Padahal kan minimal 5 harusnya lebih dari 5. Larang aja ya. Asal jangan ngorong aja. Ya. Larang. Sampai ada mengisi 5, begitu lebih ada yang 6, ada yang 7, 8, 10 ya. Silakan. Saya mau cari air minum dulu. Ayo udah. Aja berapa? Nggak jadi dong. Iya. Serius nih. Ya nggak jadi. Siapa ya? Mama siapa? Niche-nya tidak boleh sama. Beda, Pak. Beda. Itu tadi sampai 2 di awal. Oke. Pusing. Pokoknya nanti ketahuan begitu ini sama dia langsung menolak. Ini susah. Terus Kalau itu kan data, kalau data kan ada bebas. Masa nama pakai underscore ada? Iya. Budi Haryanto, Budi underscore Haryanto. Ya itu bebas. Kalau udah input kan udah bebas. Ya. Kayak ini namanya, ini kecil kan, ini mah udah beda ya. Ini bukan variabel. Nama menurut EYD kan harus huruf besar depannya kan gitu. Nama kota,
Bambang Kebab. Namanya, oh iya. Nah, ya boleh. Namanya? Jual balon. Bebas, bebas. Jual balon. Nama bebas, Pak? Bebas. Oke. Oh, babas, bebas. Makasih ya. Depannya besar. Bambang Kebab. Berarti ya? Ada nama khas. Nama kotanya juga gede banget. Iya dong, nama kota. Iya deh. Astagfirullahaladzim, Fajar. Password ini apa Pak? Betul. Password administrator. Administrator. Dia mau banyak BPKB saya. Mana? Nah, ini yang kayak gini nih. Dia mau run aplikasi ASAP. Saya sama ini password apa? Dia mau run kamu di run nggak bisa. Oh ini nggak bisa diisi. Ini yang punya itu lantai 2. Yang maksudnya lantai 2. Saya aja minta ditawarin, ini nggak kasih. Apa ya? Siapa? Mendingan kamu boleh ton. Kecuali kamu ini ulang. Iya sih. Kita aja restorannya. Oke, bagi yang sudah. Nah, dengar apa? Bagi yang sudah. Ya belum diem aja gitu loh. Nggak usah apa? Ya bagi yang sudah kebetulan yang di depan sudah kan gitu. Seru ini. Ayo makanya kejar nih yang di depan. Nggak ada masalah sih, nggak ada hubungannya sama di depan. Pokoknya bagi yang sudah nanti, ya itu go-nya banyak banget itu. Go yang mana nih? Nah, ya. Nanti diklik go-nya yang mana aja, bebas. Yang di atas, yang di tengah, di paling bawah, ada semua go-nya. Terus. Udah, sekarang kamu klik ke browse-nya. Browse. Nah, itu datanya. Udah kan? Guru 5 nih, minimal 5. Gunanya yang mana? Kan minimal 5 ya, artinya bisa 15. Ke browse. Oke, masih belum? Belum. Gak apa-apa, saya lebih senang belum, karena saya enak dulu. Istirahat dulu. Dari tadi berdiri terus. Coba cek yang dulu. Klik. Klik siswa. Udah ya. Gunanya yang mana? Udah. Gue loginya ada berapa? Ya. Ido ini apa? Ido. Mana cepetan nih yang 2 ini udah selesai. Astagfirullahaladzim. Ini kamu nih belum ada tuh. Cepetan. Ido ini apa? Udah 5 udah. Udah 5. Ya udah go, yang mana aja bebas. Go-nya mana saja, mau di atas, di tengah, di belakang, di bawah. Salah satu dari 5. Ya, bebas. Udah. Kalau udah klik browse.
Bagian sudah silakan diklik bro. Coba klik lagi. Koping gini Pak. Kita punya Ini udah browser, jangan nggak usah ini. Rambut tuh sama kayak Ya, langsung salah aja. salah gitu maksudnya koping. Nggak usah peduliin, nggak usah panik. Gimana Chris bro? Klik browse aja. Kalau nggak diklik kamu nggak bisa nyuruh. Ini ada yang kosong. Punya si. Oh, kok banyak? Ada 6 tower. Oke, perhatikan tadi saya kan sudah jelaskan tentang primary key tadi ya. Kalau ternyata kita lupa misalnya nggak memasukkan primary key, ini nggak akan muncul. Jadi nggak bisa diedit, nggak bisa di copy, nggak bisa di delete. Contoh ini punya siapa nih, Yudo ya? Ada data yang kosong. Misalkan mau di delete ini nggak bisa kalau tidak pakai ada primary key. Nah kali ini ya, sudah pakai primary key ini bisa di delete. Biarin Yudo saja yang delete, jangan. Terserah mau di delete atau mau diedit. Nah itu aja. Kalau edit kan berarti datanya nambah. Satu-satunya yang lebih dari 5. Karena yang lain 5. Iya, minimal 5 ya 5. Kalau tadi saya bilang minimal 10. Ya, kita lanjut. Kita sudah selesai 3 tahapan tadi, membuat database, membuat tabel, dan mengisi tabel. Sekarang bagaimana menampilkan 5 data tadi menjadi tabel yang waktu kemarin latihan bikin tabel, ya kan? Nah, untuk itu kita akan membuat codingnya. Dalam pembuatan coding di tools, coba kembali ke tools, ada di menu file. Ada di menu file. Ya, lewat di sini ada berapa? 7 ya. Yang lainnya pertama di sini ada disk use, berarti ada kalau mau ngecek hard disk sisa berapa ya gitu. Sementara yang lainnya seperti ini FTP tidak digunakan dalam pembuatan filenya karena ini untuk transfer antar file. Ini sudah difasilitasi hosting ini. Bisa kirim antar hosting file gitu ya, beda hosting nih. Nah itu bisa kirim file melalui FTP gitu ya. Atau Anda membackup data-data ini, data yang sudah ada di hard disk bisa di backup ya. Kalau ini yang berbayar. Terus kemudian ke file manager untuk membuat codingnya. Silakan diklik file manager. Di dalam file manager sama dia akan ada di tab baru ya. Sebelah kiri itu menggunakan 1 klik. Sebelah kanan menggunakan 2 klik. Nah sebelah sini 3 klik. Buat dia dong 3 klik. Tok. Nah ini sama isinya. Cuma di sini ada gambar icon. Yang bisa kita gunakan coding untuk bisa dilihat oleh orang lain atau dipublish, maka disebutnya sini public HTML ya, atau ini public HTML sama juga tadi itu ya. Nah bedanya kalau mau yang di sini diklik sekali, kalau yang mau pakai ini kliknya 2 kali. Nah, biasanya kenapa demikian? Kalau nggak salah kan ada mouse yang kliknya 1, ada kan? Mouse-nya siapa itu? Punya Macintosh, punya Apple. Nggak ada 2 klik kanan, nggak ada. Dia kliknya 1. Nah, jadi dia bisa gunakan yang itu dipilih, gitu ya. Nah, kalau yang klik 2 hanya Windows saja. Oke, sekarang kita masuk ke public HTML. Nah, isinya public itu bawaan ya dari hosting ya, tidak usah dilihat-lihat, abaikan aja.
ya nggak penting juga. Yang penting adalah karena ini kita berkelompok, maka untuk membedakan pekerjaannya Anda buat folder. Bisa lihat ada plus folder ya. Silakan diklik folder. Jadi Anda membuat folder masing-masing. Tadi nama pendek, NIM 3 digit. Gitu. Awas. Jangan lupa tidak boleh ada spasi, tidak boleh tanda baca, tidak boleh ada operasi dan karakter khusus. Itu bisa gue kasih. Baru di create new folder. Ya, oke. Mana nih Yudo belum masuk nih Yudo belum masuk. Coba diklik punya pabriknya. Yudo udah ada belum? Balik lagi. Udah. Oke. Silakan diklik folder Anda masing-masing. Silakan diklik folder Anda masing-masing. Ini masih kosong. Ya, kita membuat file baru. Namanya file koneksi.php. Kenapa file koneksi? Karena kita akan mengkoneksikan isi tabel tadi atau database tadi ke HTML, ke PHP. Ya. Oke, ketik koneksi. Di apa di itu sendiri? Buka lagi. Titik PHP. Kecil doang kan kecil. Yang kencang. Buat gitu. Nah, ini sini lagi. Buka lagi kencang. Nah, Gak pernah ngerjain tugas ya. Temennya aja yang ngetik. Oke, silakan di create new file. Sehingga di folder Anda muncul nama filenya adalah koneksi. Ya. bisa nggak sih? Oh, Ini bisa apa? ada folder Anda ya. Pertama ada file koneksi titik PHP. Silakan kita edit dengan cara mengklik kanan pilih edit. Jadi gimana? Klik dulu ya, baru klik edit. Klik kanan di file koneksi, baru pilih edit, baru klik edit. Udah langsung klik edit. Mau ini sini. Boleh di Tolong diganti yang 13 PX-nya jadi 24. Nah, klik kanan. Klik kanan. saya tunggu sampai sini. Sudah belum? Edit. Ya. Ayo cepetan kan air mau habis nih. Koneksi titik PHP. Edit. Tutup ya. Itu aja ya. Di sini kamu buat screen. Ya. Oke, kita mulai. Ada yang belum, Pak? Ya, cukup satu orang aja ngasih tahu. Ya. Baris pertama, karena ini adalah bahasa PHP, maka harus diawali dengan PHP dibuka. Ada istilah PHP dibuka. Nah, kalau saya bilang coba ketik PHP dibuka, yaitu harus diawali dengan ini apa nih? Ya. Namanya apa sih? Ya, itulah. Beda pokoknya itu. Baru tanda tanya PHP huruf kecil. PHP pembelajaran. Baru di enter. Enter. Tolong di enter. Ya. Enter lagi. Ya. Untuk menghindari lupa, nama juga sifat manusia ya. Karena itu dibuka, maka kita tutup lagi. Yaitu dengan perintahnya tanda tanya. Nah, singular. Mana itu? PHP lagi. PHP-nya nggak usah. PHP-nya nggak usah. PHP-nya enggak. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau ada masih yang warna merah silang berarti Anda masih salah. Ketik. Ini udah nggak ada. Kayak biasa. Ya.
Kita coba di baris 2. Kita mulai dari baris 2 karena ini sudah masuk dalam wilayahnya PHP. Nah, ini udah tutup, ini wilayahnya HTML. Ya. Buka lagi PHP, buka lagi PHP. Kita lanjut. Bapak, kok saya sih? Nggak bisa kayak gitu. Udah langsung tiba-tiba bahasa Indonesia gitu loh. Apa sih, Nak? Bahasa Indonesia. Terang kalau dulu digoreng. Nggak langsung berubah, nggak boleh. Itu keyboardnya ada yang kan? Iya, nempel maksudnya. Tahu dia. Kalau ada berapa tuh nempel. Ada nempel tuh. Iya, ini di keyboardnya yang pertama. Jadi gimana sih? Jadi kayak keyboard laptop bulan. Gedein sih kok nggak langsung. Iya. Makanya dia yang semua. Dia Paling itu just bukan gede saya. Mana ada? Oh, Madaran. Login di situ ya. Iya benar coba ya. Pakai yang Tapi mungkin masih full PHP. yang kalau kamu login nih yang setelah keluar nggak Itu bisa. PHP lu juga. Emang udah lu? Ini kan ada Yang kalau kayak kita login data Lu mana kan? Yang tadi PHP ini. Oh nih, Oh baik. Oh, berarti ini. Kamu pakai ini ya? Browser. Gue kira view jalan benar. itu pensi itu. Tapi kemungkinan nanti cek ulang data kamu yang di situ. Bukan koneksi itu pixel. Iya. Bukan kurang tulisan. Logout aja nanti. Tapi harus dibuat sama. Pokoknya kalau ada orang yang pakai ini. Oh, jadi bisa jelas namanya ya. Iya, Kalau ada mereka pakai hosting nanti tiba-tiba lagi tiba-tiba udah hubung nyamuk. Bisa ini disimpan di ini. Biasanya ini kan ada auto. Sama mana juga. Bisa gua mau Beda bagi upload. Beda bagi dia. Nggak bisa masuk game isinya ini. Isinya adalah Oke. Terima kasih. Ini berapa MB? Ada 10 MB. Ya 10 MB. Iya kali. Gua download dulu ya. Bahasa Indonesia PHP ini jangan. Oh banyak tuh nggak SQ, ulang SQ. Ini dia apa? Apa yang namanya? Sama itu. SQ juga. Kayaknya dia sebenarnya kita masuk Indo deh, dari Tolong. Apaan? Oke, kita lanjut. Saya Untuk membuat variabel di bulan sudah bahasa variabel. Harus diawali dengan eko. Iya, apa itu? Apa itu? Reis, bukan dolar punya orang Amerika. Apa namanya? String, ya. String. String kita bikin variabel namanya server. Server. Biasanya sama dengan isinya tanda kutip 2 ya. Nah kalau di sini udah otomatis ya kalau di hosting. Kalau kemarin di W3 School manual ya. Udah gitu warnanya juga sudah jelas. Kalau variabel dia warnanya biru muda gitu. Nah isi variabel server adalah local host, tidak ada spasi. Lokal pakai Inggris nih. Lokal. Oh. Masalah. Host. Yang jadi MC. Kan nggak mungkin saya bilang lokal MC kan.
ya localhost. Karena ini yang awal dia yang akan tadi sebagai hostnya gitu, yang ngatur si server itu. Diakhiri dengan titik koma. Ini wajib main. Ya, woi, diakhiri, cuma belum diakhiri. Akhir berarti. Nah, kita lanjutkan variabel yang kedua adalah username. Woi, enter dulu variabel kedua. Nah, di bawah. Username, ya. Kok server lagi? Variabel username sama dengan tanda kutip 2. Kutip 2. Nah, dari mana ngambil username? Sama kita. Kan tadi kita sudah bikin Oh iya itu. Tabel. di tabel tadi ya, di apa? Database ya. Coba lihat di toolsnya tadi mana? Belah kiri lagi. Nah, itu tuh ke database. Tadi lihat yang manage my database. Kalau lupa, kita lihat database bawah. Oh, current database mana? Nah ini punya anak yang atas ya. Nah silakan di copy block. Ya, di copy. Kalau ngetik nanti biasanya salah ketik. Kemudian paste di situ. Ini username salah, bukan itu. Mana username tadi mana? Ini kan database, username ke bawah, di bawah. Username lagi. Oh, nah ini username. Current username. Ya, current username. Ya. Tapi sama aja. Iya, saat ini emang sengaja saya samain. Coba nanti pas berbeda. Oke, silakan di enter. Sekarang password, variabel password. Sama dengan tanda kutip 2. Passwordnya apa tadi yang gitu? Ingat nggak kamu? Pak, ketahuan Pak. Iya inget nih. Ya kan tadi saya bilang password jangan yang canggih-canggih biasa aja. Ini ketahuan pas tahun. Ya biarin aja. Kalau kamu pakai ini kan salah. Ya kan? Kamu bakal salah. Ini password buat dia. Iya. Jangan lupa titik koma terakhir. Enter. Nah yang berikutnya adalah variabel database. Kecil aja. Iya deh saya duduk. Tadi di copy lagi ya. Oh, database yang tadi Pak. Iya. Nah, atas. Iya, ini kurang database. Sama ya? Iya, kenapa harus yang ini aja? Ya itulah manusia. Jadi saya nunggu di baris 6. Silakan, belum. Yang satu kelompok mungkin username bukan ini. database-nya Kurang database. sorry. Depan ininya ya yang sama ya. Itu menandakan satu kelompok. Sudah? Ya, kita lanjut baris ke-6. Kita membuat variabel baru karena ini koneksi, membuat variabel yang menghubungkan tadi database dengan passwordnya supaya terkoneksi. Kita pakai istilah lain link. Kan tadi connect udah. Nah, koneksi bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris link sama dengan enggak ada tanda kutip, saya nggak bilang. Nah iya kan? Dari tadi saya bilang tanda kutip 2. Kan kita bilang langsung aja. MySQLi. Underscore connect bahasa Inggris. Kurung buka variabel server, koma variabel
username, koma, variabel password, koma, variabel database, terakhir titik koma, enter. Gerak lagi. Dia benar gede. Yang ketujuh, karena yang keenam itu kita mencoba memasukkan password username-nya benar enggak gitu loh. Ya, itu perintah untuk si server akan mengecek username-nya sama enggak, password-nya benar enggak, nama database-nya benar enggak. Kalau ini benar, maka nilai link ini adalah true. Ya, gitu. Sekarang kita buktikan ini true apa enggak sih? Belum ini. If jika gitu kan, if kurung buka tanda seru. Tanda seru itu kalau di aljabar negasi, gitu ya. Jadi kalau negasi ketemu benar, jadi salah, ya kan? Salah. Jika negasi variabel link diakhiri kurung kurawal buka, terakhirnya itu kurung kurawal buka, mana yang kurung kurawal? Kurawal. Nah, enter. Nah, dia langsung penutupnya muncul sendiri, ya. Sekarang kita ketik DIE, guide, kurung buka, tanda kutip 1, koneksi database gagal. Masih dong, ini kan keterangan, bukan variabel. Oh, ini kalau saya ini Passwordnya salah, atau username-nya salah, atau nama database-nya salah, ya kan? Salah satu dari kesekian ini atau servernya salah, maka dia di sini jadi false. False ketemu negasi jadi true. If kalau true dia akan ke sini. Maka muncul koneksi gagal. Kemudian baris 10 di enter, baris 9 di enter. Baris 9 bukan. Sebentar, Pak. Lagi tidak usah. Itu lagi kalau benar baris 9 terakhir bukan. Baris 9 terakhir, jangan di depan, di terakhir. sebelahnya nak. Di terakhir. Ayah di sini. Di terakhirnya. Baru di enter. Ya, gitu. Jadi die ini adalah akan men-stop jalannya program, berhenti sudah. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Dia harus di-close. Nah, tapi kalau ternyata ini berhasil, maka dia jadi true kan? True ketemu negasi jadi false. Sehingga dia tidak lewat sini, langsung ke kurawal terakhir. Maka di sini kita tampilkan echo. Nah, baru kita tampilkan echo pakai H. Echo. Sebelah C. Bukan itu. Pokoknya dicek warnanya abu-abu bukan, itu kan warnanya salah. Ya, spasi tanda kutip doang. Awas tuh ada lihat ya. Koneksi database berhasil. Terakhir jangan lupa titik koma. Ya. Masih ada yang silang. Nah iya, makanya silang. Oke, pastikan belum ada, artinya sudah tidak ada silang. Padahal tadi saya mau diundang aja enggak. Jadi dia tahu dulu. Ya udah. Enggak ada error kan. Ya, kita tes sekarang. Bagaimana cara mengetes
coding yang sudah kita buat atau menjalankan coding. Silakan buka tab baru. Tab baru. Hah? Katanya, hah? Kemudian ingat apa nama domain Anda? Nama domain Anda? Jadi untuk memanggil program yang pertama diketik di IP address app yang baru, yaitu nama domain. Setelah itu garis miring nama folder Anda, baru garis miring nama file PHP. Apa nama file PHP-nya ini? Koneksi titik PHP. Nah, caranya sudah garis miring folder kamu masih nggak apa folder kamu? Foldernya yang mana tadi ya? Oh, Lah, terus garis miring nama filenya kan tadi koneksi Ini sama titik kayak di sini tapi dia ya. Kalau sudah silakan di enter. .php. sama nggak sih zona matematika kan? Nah, emang kamu main ini? iya Pak. Coba sekarang Ada tuh yang coba. Yang beauty juga nggak bisa. Coba di Ah, itu tutup Pak. ya buka lagi. Buka di riwayat riwayat History. Yang mana tadi? di riwayat itu titik 3. Ya itu. Coba ya, boleh buka dia gue ya. Yang mana itu tutup? Ini suami punya yang sebelum. Bisa dia. Coba pakai Bisa Pak. Emang lu tadi lu buka Pak? Tapi kok lu koneksi gitu? Coba bentar. Tadi di Ini lu udah tipu dah. Ya itu, kenapa ke situ lagi? Ini di kelas aja. yang mana sih? Ini di kelas, ini di kelas. Tuh yang atas itu. Oh ini Kanan. Nah, itu. Oh ya Pak, ini buka. Itu kan kemarin udah ada yang kanan tuh. Iya, Kanan lagi. Nah, ini kan udah ada. Publik, ya. Order. Kamu ini masih kosong, belum di save. Coba koneksinya mana? Koneknya bisa Pak. Ini belum di save. Iya, nol apa yang mau dibuka? Nah, ini lagi nih internetnya. Save di mana? Nah, yang berhasil berarti sudah oke. Tunggu Pak. Ini internetnya. Connection was. Ya itu. Bukannya kabel itu. Ini kabel itu. Iya, ada masalah di kabelnya. Reload lagi. Coba reload. Nah, ini error 500. Perhatikan. Bagi yang muncul Koneksi data berhasil. HTTP error 500. Artinya ada yang salah ketik. Kita lihat codingnya dulu. Oh lu udah habis sekarang pasti. Udah sama tadi semuanya. Mana tadi? Itu 0403 Coba dicek ke Ini koneksi deh. Oh iya tadinya tadinya. mana kontak panel yang sana. Bisa kok. Coba diklik. Order kamu diklik. Ini Pak. Ini. Coba ada error. Coba dibuka error. Klik kanan.
Jadi Coba nggak punya linknya? sekarang ini view dan memang akses denied, aksesnya ditolak BAU-nya nggak Ini koneksi dapat berapa? untuk user ini localhost password. Jadi kemungkinan penggunaan password ini salah atau nama. Ya, oke. Coba buka PHP nya. Kita coba lagi ke bukan itu Ada. ke sini. Tadi mana? Bukan. Coba. Nah, kiri. Nah, coba ke manage my database lagi. Bawah. Terus. Yang mana? Atas ya? Ganti password. Ganti password. Ya. Kayak yang tadi ini bukan pas. Yang baru. Beda yang beda kan. Beda sama yang dikoneksi. Ya nanti justru salah. Nanti aja yang baru. Nama domain dulu. Itu nama file, koneksi PHP. Iya, dia peluang ke sana semakin besar. Pakai ininya lagi. Kan besok saya bilang passwordnya yang mudah diingat. Dari ulang ya kayaknya kan. Cetak salah. Ulang aja, Ha. Iya, udah ulang. Tuh. Siapa yang sudah berhasil? Yang belum? Belum. Berarti nggak dikit ya? Yang berhasil baru pulang. Belum beres ini yang baru. Ya. Udah nanti. Belum. Coba lu buka lagi kan. Codingan lu mana? Udah klik change password. Nih, per koma juga kasih spasi. Oke. Setelah koma. Oke. Coba ke codingnya tadi. Nah, ganti passwordnya. Hapus semua kan. Nah, coba balik lagi. Refresh. Itu agak dulu ya. Filenya ya. Coba di refresh. Ya. Coba buka codingannya. Oke, udah ya. Berarti ini kesalahan password. Pokoknya 3 itu ya, 4 itu ya. Salah ketik Passwordnya variabel, bener nggak? salah isi variabel. Isi variabel dari password, isi variabel dari database sama username. Nah, itu salah satu dari minimal itu. Kalau salah semua ya bangetan. Itu saja. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkoneksikan antara database dengan PHP. Sekarang bagaimana menampilkan yang 5 data tadi di dalam sebuah tabel. Oke, kembali ke folder Anda masing-masing. Error lognya dihapus saja. Iya, nggak enak malu-maluin. Kan kalau itu nggak ada error lognya ya, ada yang berhasil. Oke, di folder Anda masing-masing kita membuat file baru untuk memanggil data, yaitu nama filenya Di situ nyari di sini nggak ada keterangan. Coba. view data titik php. Ya, Iya bener. view data titik php. Silakan. Nah ini udah muncul. Ya, cuman masih 0. Ini salah nih. Salah. Lu ada titik koma di situ. Cek.
bikin apa lagi? Itu bikin feel baru. Namanya dia feel baru. Apa sih namanya feel data? Siap, sudah lanjut. Silakan diedit view datanya. View data ya? Ya. Oke. Ingat, baris 1 PHP dibuka. Jadi tanda tanya. Ya, ada beberapa. Jangan lupa di enter. Tutup. Ya. Sekarang baris 2. Edit. Karena tadi sudah berhasil koneksinya, Balik lagi tadi mana? ya, maka file koneksi tersebut akan kita gunakan di sini, ya, di view data ini, dan akan digunakan juga untuk coding-coding yang lainnya. Lalu perintahnya untuk memanggil file tersebut apa? Yaitu dengan mengetik include Inggris, kurung buka, tanda kutip 2, koneksi, titik, PHP. Setelah diakhiri titik koma. Sekarang membuat baris yang keempat, bukan? Baris yang keempat, jadi baris 3 ini. Nah, karena ini PHP di atasnya ditutup, berarti baris 4 adalah lahannya HTML. Silakan dibuat siku HTML. Oh, udah ganti itu lah. Enter, ya. Kemudian di dalam HTML dimasukin dulu ke dalam. Ya. HTML kan kemarin udah bahas ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, sekarang kepalanya dulu, head. Tutup, enter. Nah, di dalam head ada title. Waktu kemarin kan bikin di Webda School, itu tidak ada outputnya, tidak kelihatan, hanya ada di posting. Maka ini bisa terlihat nanti apa fungsinya title. Diketik, title ini jangan dipisahin, yang mungkin aja. Menghemat. Nah, lagi title. Ya, misalkan sini apa? View data, view spasi data. Nah, ini kan title aja. Oke. Nanti hasilnya seperti apa bisa dilihat pada saat running, ya. Kemudian baris berikutnya setelah baris 7, setelah baris 7, ya. Kepala sudah, sekarang badan. Tadi body, ya. Enter. Nah, di dalam body ini sebelum kita menampilkan tabel, berarti kan ada judul tabel. Apa tuh pakai apa bikin judul? Belum ada CSS. Oke. Siku. Maju Pak. Siku apa? Boleh maju. Siku. Kosong isinya. Judul apa judul? Header. A. Ade. A. A berapa? Satu. Mau A1 boleh, A2 boleh, A3 boleh. Silakan mau yang A berapa. Baru diketik judulnya. Silakan nama tabelnya Bang. Ini kita bikin lagi. Misalkan daftar nama siswa kelas sekian atau daftar siswa SD sekian, gitu ya, terserah. Atau data SMP, bebas ini mah judulnya mah. Oke. Kita tes dulu sampai sini, kita tes. Itu bikinnya tadi kan ini. Lalu tadi tampilan View data ini kan. belum ada ya? Itu dulu. Yang YouTube itu. Bukan atas ya, yang itu. Tes. Ini Yang YouTube Nah, kena. terus bikin batu. Kan yang bisa Pak. Bukan. Ini saya mau. Titik PHP. Nanti di situ maksudnya. Oh, munculnya nanti di sini. Nanti ngetesnya, maksudnya buat kita ngetes pakai yang ini. Oh. Oke, Ada kayak tadi dong, Ken. kita lanjutkan. Supaya di tengah pakai apa? Center. Nah, sekarang sebelum 9 ini. Oke, center. Ini intinya penutupnya apa? Bukan di situ. Kan dia diapit oleh center. Mau di copy di kapan aja? 2 kali kerja. Nah,
Oke, save sekarang. Coba di save dulu. Buktikan benar nggak jangan-jangan masih ada yang salah ketik. Nah itu bukan loh, itu kan koneksi yang dipanggil. Saya kamu ganti. Mana tadi? Koneksinya kamu ganti pakai data. Oh, ya. Gede banget. Oh, Nah. tadi gue yang gede. Nah, Pak tuh kan? Ya salah tuh. Biuk, biuk. Nah, ya kan harusnya udah berhasil kan koneksi, tapi jangan muncul lagi dong. Ya kan jelek tampilannya. Itu data. Coba ke koneksinya lihat lagi, codingan koneksi. Nah ini supaya tidak muncul lagi karena memang sudah berhasil, ditambahkan di sebelum huruf E garis miring 2 kali, sehingga dia berwarna hijau. Nah, komputer akan melewati ini kalau ada garis miring 2 kali. Jadi begitu komputer baca baris 789, begitu 10, ada garis miring, dia loncat. Jadi nggak dibaca. Ya, coba di save udah. Nah, coba di refresh yang tadi. Nah, lihat nama tabsnya itu sudah berganti. Tadinya Yudo ya. Coba geser ke sana. Nah itu tuh nama tab. Terus yang itu yang lagi dipakai nih. Nah, udah bukan Yudo lagi. Tapi sesuai dengan yang ada di title. Nah, kamu mau namakan apa itu table? Menamakan table ada di title. Gitu ya. Coba di refresh. Nah, udah ya. Udah nggak ada salah ketik nih. Udah, bagi ke coding. Sekarang baris 10 baru. Kita ke Gue garis biru. Gue ada error. bentar. Aku di kanan soalnya aku yang atas aja. Dua kali mana aku udah. Ya, ada di oke dia Tinggal diganti aja. Bukan dari sini nggak ada. Iya. Asal dari sini ya. Iya. You have now 10. Ya, lanjut lagi. Udah di sana. Itu harus kode dari mana ini? Oh, koneksi. Salah ketik kalau dihapus. Coba diperiksa lagi. Salah ketik kalau 5 harus. Mana codingannya? Ya itu salah ketik kalau 500. Coba diperiksa lagi. Coba ada titik koma yang kurang nggak? Oh, titik koma yang kurang saya udah nggak ada. Hah? Coba pakai body di body. Pokoknya satu huruf nggak ada wah. Masih ada lagi. Nah, sip. Kita lanjut. Kita sudah membuat judul tabel. Berarti sekarang kita membuat tabelnya. Perintahnya apa? Table. Silakan diketik table. Bahasa Inggris ya. Bapak ini masih nggak bisa. Bentar. Enter. Ya. Mana nggak bisa? Makanya otomatis. Ini itu kecil banget.
Salah ketik. Iya, ketik. Udah. Ada tapi tinggalnya ada juga. Itu lo kasih nah, yang pakai salah juga jadi 2 kali biar jadi Pakai kali ganti deh. masih ada. Boleh ganti. Kalau aku titelnya sih. Oh, tahu gua. Iya gitu. Ini tahu gua. Kalau gua tampil Ya, silakan. Kemungkinan. Kita kan ingin membuat tabel. Tapi Tadi takutnya judulnya kemungkinan. sudah. Nah ini tabel kan ada judul kolom masing-masing tadi. Ya, ada nomor, ada NIS, nama, apa lagi deh? Tempat lahir, tanggal lahir, dan kelas misalkan. Nah ini kita pertama membuat judul kolom dulu. Berarti di baris pertama ini membuat judul kolom, baru nanti isinya baris kedua dan seterusnya. Ya, sekarang membuat baris baru apa perintahnya? Row, T, R ya. Silakan diketik. Kalau kalau HTML kan harus diawali dengan ini. nih. Nah, ya. Baru T, bukan row. Siapa nulis dulu? T, R. Betul. Enter. Nah, untuk judul kolom, ini kolom kan judul kan berarti header. Berarti TH. Ya. TH jangan di enter, langsung aja diketik nomor NO titik. Ya. Baru baris berikutnya bikin lagi TH lagi untuk MSN dan seterusnya. Kalau judul ya sudah jangan huruf kecil semua. NSN berarti kan huruf besar semua. Ya. Kan itu singkatan. Jadi huruf besar semua. Ya. Terus nama N-nya besar. Tambahin aja misalnya nama siswa gitu. Jadi tanggal lahir. Kemudian nama tempat lahir. Ya, tempat lahir. Israel. Tanggal lahir. Siswa siswi siwa. Kenapa begitu? Yang terakhir kelas siapa? Jenis kelamin. Islamic. Oke. Tes lagi, gitu aja selesai satu baris tes coba. Di refresh kan tinggal nge-refresh aja. Nah, muncul kan? Tapi dia ada di rata kiri. Supaya dari center gimana supaya di tengah? Tabelnya ya di tabel sebelum sebelum huruf E. Ini huruf P, Pak. Iya, depannya lagi. Ya, setelah spasi apa isinya? Center. Bukan mention. Apa perintahnya? Atributnya apa? Align. R-nya 1. Sama dengan tanda kutip 2 center, baru isinya center. Dah, cek lagi. Oke, sudah di tengah. Sekarang baris kedua. Tadi ini baris pertama, TR yang pertama nih. Sekarang bikin TR yang kedua. Setelahnya, Pak. Ya, TR lagi. Enggak ada hubungan sama itu, enggak. Di sini kan sih kopi. Bikin TR baru. Enggak ada hubungan sama itu. Enggak. Agak atas dikit lah. Ya. Karena baris 2 sudah masuk ke isi. Isi itu bahasa Inggrisnya apa? Detailnya. Nah, berarti TD.
Masih nggak bisa Pak. Wah, berarti amal ibadahnya baik banget. Bentar, biar lanjut. TD, perhatikan sini. Karena kita akan memunculkan variabel, maka ini kita stop dulu sampai sini ya. Di apa namanya? Di mana enaknya? Oh, di sini aja ya. Coba di enter dulu, setelah saya enter. PHP dibuka lagi. PHP dibuka. Enter. PHP ditutup. Nah, biar ininya normal lagi. Nah, sekarang di baris 20 kita membuat variabel pertama, variabel nomor. Karena kan nomor tidak ada di database, ya kan? Sehingga kita bikin sama dengan 1. Nomor sama dengan 1. Nggak usah yang singkat aja, variabelnya nggak usah panjang-panjang. Nah, kok titik sih? Sama dengan 1 titik koma. Enter. Baru kita memanggil data yang sudah diambil tadi, di-include tadi ya. Bikin variabel dulu namanya query data, singkat aja key data. Sama dengan MySQL Oh, ini beneran. underscore query. Maka ini pakai key gitu ya. Coba query. Gimana batasannya Pak? QUERY. Nah, query ini maka variabelnya ada key-nya, biar ini maksudnya adalah kita mengambil data, nama variabelnya query data. Kurung buka. Lalu kita ambil tadi variabel yang ada di koneksi yaitu link. Ya. Untuk menghubungkannya, koma, tanda kutip 2. Nah, ini bahasa SQL-nya dengan huruf besar semua biar kelihatan, karena SQL huruf besar dan huruf kecil sama. Biar nanti kelihatan, oh ini perintah, maka pakai huruf besar. Perintahnya adalah select, pilih, select. Spasi. Nah, tunggu dulu. Jadi, kan ini banyak nih datanya. Ada kalau kita mau ngambil sebagian, baru kita tuliskan yang sesuai dengan strukturnya tadi, misalkan list atau nama. Tapi kalau kita ingin mengambil semuanya, maka bisa diwakili dengan bintang atau kata lain apa? Bintang. Kan bintang asterisk ya. Coba bingung di asterisk yang mana? Bintang lah. Spasi from. Jadi ambil semua data, ya kan, karena all tadi ya, bintang. From, dari, tabelnya apa? Nama tabelnya? TB, spasi dulu, spasi. Huruf kecil. TB underscore siswa. Nah, jadi kita mengambil semua kolom-kolom tadi dari tabel siswa. Jangan lupa terakhir titik koma. Enter. Nah, sekarang karena memanggilkan datanya ini data 1, turun data 2, muter ini sebanyak 5 kali muter. Maka kalau muter berarti looping. Kemarin sudah latihan looping, ada yang pakai for, ada yang pakai while. Nah, sekarang kita pakai while untuk yang data. Kita ketik perintahnya while. Kita pakai itu. Ini masih PHP nih, masih PHP. While kurung buka variabel data sama dengan MySQL underscore fetch FETCH underscore array ARR AY array kurung buka ini nih string key data diakhiri terakhir di kurung kurawat kurung kurawat buka enter. Nah, ini sudah
pasang kurung kurawal tutupnya. Jadi tadi yang sudah kita pilih semua dari datanya ada 1000, saya 1000-1000-nya disimpan di sini di query data ini. Kita akan tampilkan satu per satu, maka menggunakan perintah fetch array dari yang sebanyak ini ke variabel data ini satu-satu. Maka itu untuk mengambilnya dari tadi database kita simpan ke dalam variabel. Jadi variabelnya pertama variabel NIS, NSN. Coba dibuat bikin variabel NSN sama dengan string data tanda kurung apa ya? Kotak. Kotak, ya, kurung kotak. Salah. Kurung kotak. Tanda kutip 1. NISN. Terakhir titik koma. Silakan dilanjutkan untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, Islami. Ya, dibuat lagi seperti itu. Sesuaikan dengan struktur tadi yang ada di tabel. Kalau lupa lihat di tabelnya tuh. Ya, keluar. Nah itu, klik struktur, klik dulu struktur. Ya, nah tulisan kamu gitu tuh. NSN kecil semua, nama kecil semua ya. Berarti pakai underscore juga Wajib. kalau masih. Oh, underscore. Nah, kan udah bilang wajib. Gak ada berarti lah. Iya. Sesuai struktur. Yang 4 tabel tadi makanya jadi aku. Kalau yang males ketik biasanya kompas. Ketawa aja. Iya. Ini yang depan terlalu rajin. Bagi cibiling biar sedikit. Lihat dulu benar-benar belum main pindah-pindah. Saya lagi ngeliat ini siapa? Lah kan udah tadi di sini lihat. Sama. Ya kan sama aja. Nis. Nama. Ya kan? Tempat lahir, ya tempat lahir. Apa ini? Makanya dikopas. Gitu. That is not working right. Belum lagi. Karena kan ini ada error. Ada titik koma. Belum semuanya titik komanya jadi nggak ada. Ini titik koma titik koma. Harus selangnya. Duduk kan. Udah ya? Lagi begini ya? Udah ya? Iya, bukan itu. Oh, udah yang bisa itu. Pokoknya pastikan yang ada variabel dan yang ada dalam kurung kotak harus sama seperti di struktur tabel. Ya. Kalau kamu beda yang di depan ya, jangan disamain gitu ya. Sesuaikan dengan struktur Anda masing-masing. Kan mungkin ada sini TMP, LHR, kecuali sama dengan yang ini ya, oke aman. Kita masih ada waktu 21. Jadi saya udah 19 kan? 25. 20 lah.
Oke, sambil berjalan. Bapak, masih gak bisa. Oh iya, itu tadi ya. Enggak, maksudnya kan dulu bikin baru di sini ya. Iya, bener di situ. Makanya kita bedanya. Kita nanya ikannya. Udah sakit udah jadi. Ini udah Ini data sini semua. juga dia. Berarti nggak tahu lah. Kamu yang bilang. Ketika mau ini sudah jadi ini bisa nggak jalanin di sini? Ini jalanin di sini paling ini saya tambahin folder nih. Itu bisa nggak jalanin di sini? Itu kan maksudnya kan dia udah jadi semuanya. Jadi udah jadi buat cuma bisa jalanin karena nggak bisa sampai HP. Ini pas dijalanin di sini bisa sampai nggak bisa. Enggak. Nggak bisa Ya offline aja. Offline. Ini kan online. Bisa aja. Nah baru bisa, kalau baru itu bisa. Oh, benar sih. Iya. Oh, berarti kalau Iya. kalau CSS di SS. Di folder ini kan dimasukin upload dulu filenya, saya ada upload nih. Nah, ini folder dulu. Itu mau baca lagi. Kali ini baru nanti di Skype. Bapak, masih gak bisa. Panggil Semuanya. file. Lagi bukan ini yang salah. Ya, coba ya. Ini saya panggil file. Ini apa Bentar dulu, yang sombong ini nih komputer yang koreksi. Iya memang. Jadi bikin email baru. Nah, kamu nama foldernya? Belum siap ya udah kerja. Salah, gue pengen kayak gini malah pencet. Coba ditanya gimana belajar. Oh belum, ini sudah ada fotokopinya. Dem, 20. udah rapi gitu. Gimana Dem? Enggak, oh cuma ada. Jadi gua harus lengkap file-nya bro. Iya makanya kan gua bilang semua file itu kan kalau gua nanya. Iya. Oke lagi. Coba ya, gua punya itu. Aku di situ semua. Semua webbook. View data. Maka lu bikin baru aja. Tadi yang koneksi sudah. Lu bikin baru namanya file Coba baru. isi. Upload. Berarti file datanya. Tinggal back lagi. Tulis view datanya sampai. Namanya web saya ini. View data. Pokoknya gua harus samain dah biar nggak perlu ngedit lagi gua soalnya kan ada. Oh, disamain ya. Iya. Gua namanya web tuh. Kopi semuanya di sana. Tadi nggak ada sedikit aja. Oh iya. Kamu bisa ditarik. Ini yang kopi ya. Nggak bisa ngasih tahu kalau kuliah di sini belum sulit ya. Dimanggil. Iya, satu-satu. Gue kira bisa kayak gini, nggak bisa. Kayak juga bisa. Kalau enak kan bisa langsung semua. Upload semuanya. Katanya kan bisa ditarik. Coba di kopi, jangan diganti di kopi dulu. Ya. Saya tahu kan? Ya, boleh. Kita balikin lagi. View data. Cari kan nama ibadahnya. Nah, dulu belum selesai. Iya makanya fotonya kan. Satu lagi nih,
lanjut. Ini tinggal di bawah 20 menit. Sekarang kita baru masuk ke baris 31, yaitu bagaimana menampilkan variabel-variabel ini yang punya PHP ke HTML. Karena HTML tidak punya variabel. Caranya yaitu dengan membuka lagi PHP. Buka PHP. Di sini Pak. Ya. Spasi Eko. Spasi kamu. Iya betul Pak. Spasi Eko. Spasi nomor dulu ya. Sri NO. NO. Titik koma. PHP ditutup. Nah, gini. Jadi si nomor bisa muncul kalau ada perintah dibuka lagi PHP-nya baru. Kamu lanjutkan baris keduanya yaitu nis. Jadi kan yang diganti tinggal nis-nya saja. Ya. Nah, ini baru udah kompas. Ya, oke, lanjut sesuaikan nomor ganti dengan apa itu? Ini. Sesuai variabel yang ada di sini ya. Ini variabel ini. Ini variabel yang ada string. Nah, sebelum stop. Sampai itu gitu. Kalau kita mengetik tadi tanda tanya PHP spasi Eko hanya banget ya. Ini ternyata bisa disederhanakan. Kita contoh yang ini disederhanakan untuk nama ya. Jadi Eko sama PHP-nya dihapus. Ya. Sampai PHP itu dihapus. Diganti sama dengan. Nah, ganti nomor. Nomor ganti apa tadi? Lanjutannya nama. Jadi bisa begini pakai sama dengan. Ini kan panjang 1 2 3 4 5 6 7 8. Cukup dengan sama dengan. Bisa. Ini dirapetin ya. Sama dengan juga. Empat lagi. Oh, ada kesalahan. Apa tuh kesalahannya? Eko udah sama dengan Eko. Terus tanya dua salah. Kurang apa tuh? Ini salah. Coba di blok dulu salahnya salah naruh nih. TR-nya salah naruh. Ini Pak. Iya dari 30 dari sini ya boleh ya. Bentar ya sebelum ini dihilangkan. Jadi ini salah menyimpan TR-nya harusnya sebelum turun ke bawah. Nah untuk itu ini diantar dulu nih. Ini diantar dulu. Apanya ini? Ya di atas diantar dulu. Nah baru PHP ditutup. Ya karena ini TR ini kan punyanya HTML. Diantar baru PHP dibuka karena ini punya PHP. Ini satu. Diantar lagi sekali lagi yang atas. Yang mana Pak ini? Yang atas ya. Ya, nah ini kan ini PHP ditutup. Nah ini jadi HTML. Nah ini yang kita pindahkan ke sini. Silakan di blok TR yang ini. Ctrl X aja biar cepat, jangan di copy. Baru klik di sini.
Di sini Pak. Ya, paste Ctrl V udah selesai. Gitu ya. Nah, tinggal ini disesuaikan. Yang TD-nya yang ke dalam, TR-nya udah benar. TR-nya salah. Udah benar tadi TR. Gimana Pak? TR-nya ke dalam udah benar tadi. Dalam Kenapa tuh gede berarti saya? oh Tab. di sini. Di tab. Lagi. Udah benar tadi, malah spasi. Ya maksudnya dalam tuh ke belakang gitu kayak TD-nya ini. Kesana lah, mau ke dalam, mau ke belakang. Tab aja pokoknya. Ini ada di jangan spasi, suruh Tab di mana sih tab. Pak? Dekat caps lock. Dekat caps lock. Atasnya caps lock. Ah. Nggak pernah ngerti ketahuan. Samain, tab lagi. Sebentar Pak. Yang mana ini Pak? Bisa di-block kan? Oh iya. Terus, tab. Di-block aja. Yang bawahnya Maksudnya. samain, pokoknya sejajarin itu, jangan. Nah, TR udah berarti pengertiannya ini TD berada di dalam TR. Oh. Biar nanti kalau ngoreksi itu mudah. Oh, TD yang mana nih yang salah? Ya. Oke. Sekarang ini juga sama, supaya mudah ini mengoreksi. Coba baris 23 sebelum sama benar. Tab lagi. Tab lagi. Nah, yang bawahnya juga jajarin. Nah, jadi kalau ini ngoreksi kita mudah. Ini data semua. Nah, kalau ada huruf S saja kan gampang lihatnya. Oh, ada salah nih. Ya. Jadi untuk memudahkan pencarian kesalahan gitu, ya. Coba di save, jangan lupa kita tes. Silakan dites. Itu ada error. Udah keluar kan? Udah, Pak. Apa yang masalah? Ada. Masalahnya apa sekarang? Enggak, belumnya. Tabel. Nomornya satu semua. Salah, semua. Iya kan? Iya. Harusnya nomornya huruf. Maka variabel nomor tadi harus kita jadikan variabel yang counter sebagai penghitung 1, 2, 3. Ya. Kita lihat lagi. Perhatikan di sini nomor nih. Nomornya kan di sini 1. Maka akan keluar 1 terus. Karena dia tidak berubah kan? Nah, supaya bisa berubah jadi counter, maka di sini ditambahkan setelah NO-nya ya. Plus ya. Nah, coba dites lagi. Nggak ada lagi dia. Nggak ada lagi. Pas di refresh nggak ada namanya. Iya. Iya. Yang udah Oh. Judul di setelah judul kolomnya ada. ada, tapi namanya nggak ada. Ya ada, tapi strukturnya nggak sama gitu. Berarti dia dulu strukturnya nggak sama dengan yang di coding. Coba diperiksa lagi. Jadi ini tampilannya. Periksa ininya nih, di strukturnya sama nggak? Ya, ini harus sama nih. Kalau ini beda satu aja dia nggak keluar. Kita ambil contoh. Coba tampilannya udah kan semua? Tuh. Misalkan nama, coba. N-nya huruf besar nih, yang ini. Kita ganti yang ini. Ini nih. Oh. Coba ganti huruf besar. Ini kan struktur. Coba di save. Kita refresh lagi. Nah, error. Ya. Baik lagi. Bantuin. Udah lah ya pas di PHP gitu. Ini harus diklik dulu dong. Klik. Mulai PHP. Internetnya nggak connect ini. Dulu. Tambahin lagi. Dulu. Ini nih. Ya. Internetnya nih di jaringan. Connection was reset. Sudah. Pokoknya gitu ya. Jadi jangan sampai ini berbeda. Yang nggak punya. Iyalah, ada pasti. Ya periksa itu nulisnya kamu gimana di struktur sama di coding.
Coba diperiksa. Jangan sampai saya yang periksa ya. Karena kawan itu ini gampang semua. Karena struktur. Kamu lain kali duduknya pindah ya. Jangan di sini. Pindah di belah sini. Bukan ya, gampang saya lihatnya. Jadi gampang. Tidak aja kan ada historinya. Nah, itu aja pakai bahasa Inggris. Satu bilang apalagi. Pokoknya ada. Tadi yang nggak muncul. Kalau jadi bilang Ada di PRJ waktu itu. Orang kan logonya. Dompetnya, logonya bukan. oh biru kan? Harusnya tangannya di situ ya? Kamu nge-share Coba saya. Udah. Iya kan? Coba nih, ini lebih pakai kata aja. Coba. Udah ya, pengen Lu udah ada tulisan kata lain kan? punya kursi lebih di sini. Iya.